Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 94. Pengakuan Maximilian. Pada saat yang sama, suara Monsieur de Villefort terdengar dari ruang kerjanya. Ada apa ini? Morel menatap Nortier setelah kembali tenang. Dengan pandangan cepat, sang kakek menunjuk lemari tempat Morel pernah bersembunyi dalam keadaan serupa sebelumnya. Morel hanya sempat mengambil topinya dan melompat dengan napas terengah-engah ke dalam lemari itu. Tepat ketika langkah kaki sang jaksa terdengar di koridor. Villefort melompat masuk, berlari ke arah Valentine, lalu memeluknya erat-erat. "Dokter, dokter! Monsieur de Avigny!" teriak Villefort. "Lebih baik aku sendiri yang pergi menjemputnya." Ia melesat keluar kamar, dan pada saat yang sama, Morel melompat keluar lewat pintu seberang. Sebuah ingatan mengerikan menghantamnya. Percakapan antara sang dokter dan Villefort pada malam kematian Madame de Saint-Méran kembali mengiang di telinganya. Gejala yang sama, meski kali ini kurang parah, juga telah mendahului kematian Barrois. Di saat yang sama, suara Monte Cristo terdengar seperti gema di telinganya, mengingatkan kata-kata yang baru didengarnya 2 jam lalu. "Apapun yang kau inginkan, Morel, datanglah padaku. Aku punya kekuasaan besar." Tanpa berpikir lagi, ia berlari secepat kilat menyusuri Rue Matignon, lalu menuju Avenue des Champs-Élysées. Sementara itu, Monsieur de Villefort tiba di rumah Monsieur de Avigny dengan kereta sewaan. Ia menekan bel begitu keras hingga sang penjaga terkejut. Tanpa mengucap sepatah kata pun, sang jaksa berlari menaiki tangga. Sang penjaga yang mengenalnya hanya berseru dari bawah. "Di ruang kerjanya, Monsieur Jaksa. Di ruang kerjanya." Villefort mendorong atau lebih tepatnya mendobrak pintu itu. "Ah," kata sang dokter. "Kaukah itu?" "Ya," jawab Villefort sambil menutup pintu. "Aku datang dan kini giliranku bertanya. Apakah kita benar-benar sendirian, dokter? Rumahku terkutuk." "Apa maksudmu?" tanya sang dokter dengan ketenangan semu, namun dalam hatinya bergolak. "Apakah ada korban baru?" "Ya, dokter," teriak Villefort sambil mencengkram rambutnya. "Ya." Pandangan di Avigny seolah berkata, "Bukankah sudah kuingatkan?" Lalu perlahan ia mengucapkan, "Siapa lagi yang sekarat di rumahmu? Korban baru apa yang akan menuduhmu lemah di hadapan Tuhan?" Sebuah isak pilu meledak dari dada Villefort. Ia mendekati sang dokter, memegang lengannya erat-erat. "Valentine, giliran Valentine sekarang." "Putrimu?" seru di Avigny, terkejut dan sedih. "Kau lihat sendiri betapa kau salah duga," bisik sang jaksa. "Datanglah, lihatlah dia, di ambang ajalnya. Mohonlah pengampunan darinya karena kau telah mencurigainya." "Setiap kali kau datang padaku," kata sang dokter, "selalu terlambat. Tapi aku akan pergi. Cepatlah Tuan, musuh yang kau hadapi tak memberi waktu." "Kali ini dokter, kau tak akan menyalahkanku karena kelemahan. Kali ini aku akan tahu siapa pembunuhnya dan akan mengejarnya sampai ke neraka sekalipun. Selamatkan korban dulu sebelum memikirkan balas dendam," kata de Avigny. "Ayo." Kereta yang sama membawa mereka kembali secepat mungkin. Dan di saat itu, Morel sedang mengetuk pintu Monte Cristo. Sang Count sedang berada di studionya, membaca sesuatu yang dibawa terburu-buru oleh Bertuccio. Dengan wajah murka, mendengar nama Morel yang baru saja pergi darinya 2 jam lalu, ia mengangkat kepala, bangkit dan bergegas menyambutnya. "Apa yang terjadi, Maximilian?" tanyanya. "Wajahmu pucat, keringat mengalir dari dahimu." Morel jatuh ke kursi. "Ya," katanya,
Aku datang secepat mungkin. Aku harus bicara padamu. Apakah keluargamu sehat? Tanya sang Count dengan kelembutan tulus yang tak mungkin diragukan. Terima kasih, Count. Terima kasih, jawab sang pemuda. Ragu bagaimana memulai. Ya, semua baik-baik saja. Kalau begitu, ada yang ingin kau katakan? Tanya Monte Cristo, kian cemas. Ya, jawab Morel. Aku baru saja meninggalkan rumah tempat kematian baru saja menjemput, dan aku lari menemuimu. Apakah kau datang dari rumah Monsieur de Morcerf? Tanya Monte Cristo. Tidak, jawab Morel. Apakah ada yang meninggal di sana? Sang jenderal baru saja menembak kepalanya sendiri, jawab Monte Cristo dengan ketenangan luar biasa. Oh, betapa mengerikan, seru Maximilian. Tidak bagi sang Kontes atau Albert, kata Monte Cristo. Ayah atau suami yang mati lebih baik daripada yang terhina. Darah menghapus aib. Kasihan sekali sang Kontes, kata Morel. Ia wanita yang begitu mulia. Kasihanilah juga Albert, Maximilian. Ia putra yang layak dari ibunya. Tapi kembali ke urusanmu. Kau datang padaku dengan terburu-buru. Apakah aku beruntung bisa membantumu? Ya, aku butuh pertolonganmu. Bahkan, seperti orang gila, aku berpikir kau bisa menolongku dalam perkara yang hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Ceritakan padaku. Oh, aku tak tahu apakah aku boleh membocorkan rahasia ini pada telinga manusia. Tapi takdir mendorongku. Kebutuhan memaksaku, Count. Morel ragu. Apakah kau pikir aku mencintaimu? Tanya Monte Cristo sambil menggenggam tangan sang pemuda dengan hangat. Oh, kau memberiku keberanian dan sesuatu di sini. Ia meletakkan tangan di dadanya, mengatakan aku tak boleh menyembunyikan apapun darimu. Kau benar, Morel. Tuhan berbicara lewat hatimu, dan hatimu kini berbicara. Dengarkan, dan ceritakan padaku. Count, bolehkah aku mengutus Baptistin untuk menanyakan kabar seseorang yang kau kenal? Aku dan seluruh pelayanku siap melayanimu. Oh, aku tak akan bisa hidup jika keadaannya tak membaik. Haruskah kusuruh Baptistin datang? Tidak, aku sendiri yang akan bicara padanya. Morel keluar, memanggil Baptistin lalu berbisik beberapa kata. Sang pelayan langsung berlari. Sudah kau kirim? Tanya Monte Cristo saat Morel kembali. Ya, dan kini hatiku sedikit tenang. Kau tahu, aku menunggu, kata sang Count sambil tersenyum. Ya, dan aku akan bercerita. Suatu malam aku berada di sebuah taman. Rumpun pohon menyembunyikanku. Tak seorang pun tahu keberadaanku. 2 orang lewat di dekatku. Izinkan aku merahasiakan nama mereka untuk sementara. Mereka berbicara pelan, namun aku begitu tertarik hingga tak melewatkan sepatah kata pun. Ini pembukaan yang suram, Morel. Aku bisa melihat itu dari wajahmu yang pucat dan gemetar. Ya, sangat suram. Saat itu seseorang baru saja meninggal di rumah tempat taman itu berada. Salah satu dari mereka adalah tuan rumah, yang satunya dokter. Yang pertama mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya. Ini sudah kali kedua dalam sebulan kematian datang tiba-tiba ke rumah itu. Seolah rumah itu dikutuk Tuhan dan dihancurkan oleh malaikat pembalas. Ah, benarkah? Kata Monte Cristo sambil menatap Morel tajam. Dan dengan gerakan tak terlihat, ia memutar kursinya ke dalam bayangan. Sementara cahaya jatuh penuh di wajah Maximilian. Ya, jawab Morel. 2 kali kematian dalam sebulan. Dan apa kata sang dokter? Ia berkata kematian itu tak alami dan harus disebabkan oleh racun. Racun? Monte Cristo batuk pelan, tanda ia menyembunyikan emosi yang luar biasa. Apakah kau benar-benar mendengarnya, Maximilian? Ya,
Dan sang dokter menambahkan bahwa jika kematian serupa terjadi lagi, ia akan melapor ke pengadilan. Monte Cristo mendengarkan, atau setidaknya berpura-pura, dengan ketenangan sempurna. Nah, kata Morel, kematian datang untuk ketiga kalinya, dan tak seorang pun berkata apa-apa. Kini mungkin pukulan keempat sedang jatuh. Count, apa yang harus kulakukan? Aku tahu rahasia ini. Sahabatku, kata Monte Cristo, kau seolah menceritakan kisah yang sudah kita semua hafal. Aku tahu rumah itu, atau setidaknya rumah serupa, dengan taman, tuan rumah, dokter, dan 3 kematian mendadak. Aku tak menggagalkan kepercayaanmu, namun aku tahu semuanya, dan tak merasa bersalah. Ini bukan urusanku. Jika malaikat pemusnah memang mengutuk rumah itu, siapa yang tahu? Mungkin dugaanmu benar. Biarkan yang berkepentingan menutup mata. Jika ini bukan murka Tuhan, tapi keadilannya yang sedang bekerja, maka jangan halang-halangi. Biarkan keadilan itu menjalankan tugasnya. Morel menggigil. Ada sesuatu yang suram, khidmat, dan mengerikan dalam cara sang kaun bicara. Lagi pula, lanjut Monte Cristo dengan nada yang berubah total. Seakan bukan orang yang sama yang berbicara. Siapa bilang ini akan terjadi lagi? Tapi terjadi lagi, Count, seru Morel. Itu sebabnya aku datang padamu. Kalau begitu, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin aku melapor ke jaksa kerajaan? Monte Cristo mengucapkan kata terakhir dengan penekanan begitu tajam hingga Morel melompat berdiri. Kau tahu siapa yang kumaksud, bukan? Sangat tahu, sahabatku, dan aku akan membuktikannya dengan menyebut nama-nama itu. Kau berada di taman Monsieur de Villefort, malam kematian Madame de Saint-Méran. Kau mendengar Monsieur de Villefort berbicara pada Monsieur de Avigny tentang kematian Madame de Saint-Méran dan sang Comtesse. Sang dokter menduga keduanya diracun, dan kau, jiwa jujur, sejak itu terus bertanya pada hati nuranimu. Apakah kau harus mengungkap atau merahasiakan ini? Kita bukan di abad pertengahan, tak ada lagi pengadilan rahasia. Apa yang kau cari? Seperti kata Sterne, hati nurani, apa urusannya denganku? Biarkan mereka tidur jika memang tertidur. Jika mereka pucat dalam tidurnya, biarkan. Kau sendiri tak punya penyesalan, maka tenanglah. Kesedihan mendalam terlukis di wajah Morel. Ia menggenggam tangan Monte Cristo. Tapi ini terjadi lagi, kataku. Kalau begitu biarkan, kata sang Count, heran atas keteguhan Morel yang tak ia mengerti. Biarkan saja terjadi. Ini seperti keluarga Atreida. Tuhan telah menghukum mereka, dan mereka harus menerima hukuman itu. Mereka akan sirna seperti istana kartu yang dibangun anak-anak. Runtuh satu persatu dihembus sang pembangun. Bahkan jika jumlahnya 200. 3 bulan lalu Monsieur de Saint-Méran. 2 bulan lalu sang Comtesse. Baru-baru ini Barrois. Dan hari ini Nortier tua atau Valentine muda. Kau tahu, teriak Morel, histeris hingga Monte Cristo yang bahkan langit runtuh pun tak akan menggoyahkannya, terkejut. Kau tahu dan diam saja? Apa urusanku? Jawab Monte Cristo sambil mengangkat bahu. Aku tak mengenal mereka. Haruskah aku mengorbankan satu demi menyelamatkan yang lain? Tidak. Antara pelaku dan korban, aku tak punya pilihan. Tapi aku, rintih Morel. Aku mencintainya. Kau mencintai siapa? Teriak Monte Cristo, melompat berdiri dan mencengkram kedua tangan Morel yang terangkat ke langit. Aku mencintainya dengan sepenuh jiwa. Gila, seperti orang yang rela mengorbankan darahnya demi menghindarkan setetes air matanya. Aku mencintai Valentine de Villefort yang sedang dibunuh saat ini. Paham kau? Aku mencintainya. Dan aku bertanya pada Tuhan dan padamu, bagaimana aku bisa menyelamatkannya?
Monte Cristo mengeluarkan teriakan yang hanya bisa dibayangkan mereka yang pernah mendengar raungan singa yang terluka. "Celaka kau," serunya sambil mencengkram tangannya sendiri. "Kau mencintai Valentine, putri dari keturunan terkutuk." Morel belum pernah menyaksikan ekspresi seperti itu. Mata yang begitu mengerikan. Kehadiran malaikat teror yang pernah ia rasakan di medan perang atau malam-malam mengerikan di Aljazair kini berada di hadapannya. Ia mundur ketakutan. Sedangkan Monte Cristo, setelah ledakan emosinya, menutup matanya seolah terpapar cahaya dari dalam jiwanya. Dalam sekejap, ia menguasai diri. Gelombang amarah di dadanya mereda perlahan, seperti ombak yang tenang kembali setelah badai berlalu. Diam, kendali diri, pergulatan batin, semuanya berlangsung sekitar 20 detik. Lalu, sang kaun mengangkat wajahnya yang pucat. "Lihatlah," katanya, "sahabatku, beginilah Tuhan menghukum orang yang paling acuh dan tak peduli, dengan menunjukkan padanya pemandangan mengerikan. Aku yang hanya penonton, penasaran, bahkan menertawakan dosa-dosa yang tersembunyi, kini juga digigit ular yang jalannya kuperhatikan. Digigit tepat di jantung." Morel mengerang. "Ayo, cukup mengeluh. Jadilah pria. Jadilah kuat. Berharaplah, karena aku di sini dan akan menjagamu." Morel menggeleng sedih. "Aku katakan berharap. Mengertikah kau?" seru Monte Cristo. "Ingat, aku tak pernah berbohong dan tak pernah salah. Ini pukul 12, Maximilian. Syukurlah kau datang siang ini, bukan malam nanti atau besok pagi. Dengarkan, jika Valentine belum mati sekarang, ia tak akan mati." "Bagaimana bisa?" seru Morel. "Aku tinggalkan dia dalam kondisi sekarat." Monte Cristo menekan dahinya. Apa yang berkecamuk di otaknya yang penuh rahasia mengerikan? Apa bisikan malaikat cahaya atau kegelapan yang ia dengar? Hanya Tuhan yang tahu. Ia mengangkat kepala, dan kali ini wajahnya tenang seperti anak yang baru bangun tidur. "Maximilian," katanya, "pulanglah. Aku perintahkan jangan kemana-mana. Jangan lakukan apa-apa. Jangan biarkan wajahmu memperlihatkan apapun. Aku akan mengirimkan kabar. Pergilah." "Oh, kau membuatku terpukau dengan ketenanganmu. Apakah kau punya kuasa atas kematian? Apakah kau makhluk surgawi, malaikat?" Pemuda yang tak pernah takut pada bahaya, kini gemetar di hadapan Monte Cristo. Tapi sang kaun menatapnya dengan senyum yang begitu sedih dan lembut, hingga air mata Maximilian hampir jatuh. "Aku bisa berbuat banyak untukmu, sahabatku," jawabnya. "Pergilah, aku harus sendirian." Morel yang terbiasa tunduk pada pengaruh luar biasa Monte Cristo tak melawan. Ia mencium tangan sang kaun lalu pergi. Berhenti sejenak di pintu untuk menunggu Baptistin yang tampak berlari di Rue Matignon. Sementara itu, Villefort dan d'Avigny tiba di rumah. Valentine belum siuman. Sang dokter memeriksanya dengan penuh perhatian dan minat yang lebih besar karena ia tahu rahasia mengerikan di balik semua ini. Villefort mengawasi setiap ekspresi wajahnya. Nortier, lebih pucat daripada Valentine, lebih cemas daripada Villefort, juga menatap penuh harap. Akhirnya d'Avigny berkata pelan, "Masih hidup." "Masih?" teriak Villefort. "Oh, dokter, kata yang mengerikan itu." "Ya," kata sang dokter. "Ia masih hidup, dan aku heran." "Apakah ia aman?" tanya sang ayah. "Selama ia hidup, ia aman." Saat itu pandangan d'Avigny bertemu mata Nortier. Matanya bersinar dengan sukacita luar biasa, penuh pikiran dan harapan, hingga sang dokter terkesan.
Ia meletakkan Valentine kembali di kursi. Wajah dan bibirnya pucat tak berdarah. Lalu menatap Nortier yang seolah menyetujui setiap tindakannya. "Tuan," kata De Avigny pada Villefort, "tolong panggilkan pelayan Mademoiselle Valentine." Villefort pergi sendiri, dan De Avigny mendekati Nortier. "Apakah kau ingin mengatakan sesuatu?" Sang tua mengedipkan mata, tanda setuju. "Secara pribadi?" "Ya." "Baik, aku akan tinggal bersamamu." Saat itu Villefort kembali, diikuti pelayan Valentine lalu Madame de Villefort. "Apa yang terjadi dengan anak ini?" tanyanya. "Baru saja ia meninggalkanku, mengeluh tak enak badan. Tapi kukira tak serius." Wanita itu mendekati Valentine dengan mata berkaca-kaca, memegang tangannya dengan kasih sayang seorang ibu. Namun De Avigny tetap memperhatikan Nortier dan melihat matanya melebar. Pipinya pucat, keringat dingin di dahinya. Pandangannya tertuju pada Madame de Villefort yang berkata, "Si malang ini lebih baik dibaringkan. Ayo Fanny, kita baringkan dia." De Avigny setuju, karena itu memberinya kesempatan tinggal berdua dengan Nortier. Ia melarang siapapun memberi Valentine apapun kecuali obat yang ia resepkan. Valentine dibawa pergi, masih lemah, nyaris tak bisa berbicara. Tapi sempat memberi pandangan terakhir pada kakeknya, yang seolah kehilangan jiwanya. De Avigny menulis resep, menyuruh Villefort sendiri pergi ke apotek, lalu kembali ke kamar Nortier. Setelah memastikan tak ada yang menguping, dia bertanya, "Apakah kau tahu sesuatu tentang penyakit gadis ini?" "Ya," jawab Nortier. "Kami tak punya waktu. Aku akan bertanya, kau jawab." Nortier pun siap. "Apakah kau menduga kejadian ini akan menimpa cucumu?" "Ya." "Apakah kau menyaksikan kematian Barrois?" Nortier menatap langit. "Apakah kau tahu penyebab kematiannya?" "Ya." "Apakah kematian itu alami?" Seulas senyum samar muncul di bibir Nortier. "Jadi kau pikir Barrois diracun?" "Ya." "Apakah racun itu ditujukan padanya?" "Tidak." "Apakah tangan yang kini menyerang Valentine?" "Ya." "Kalau begitu, apakah ia juga akan mati?" Tatapan Nortier penuh kemenangan. "Tidak." "Jadi kau masih berharap?" "Ya." "Harapan apa?" Nortier tak bisa menjawab, tapi matanya tertuju pada botol berisi campuran yang biasa ia minum tiap pagi. "Ah," seru De Avigny. "Apakah kau telah mempersiapkannya, membiasakan tubuhnya menahan racun?" "Ya, ya, ya," seru Nortier dalam hati, gembira karena akhirnya dipahami. "Brucin dalam campuran itu, kau berikan secara bertahap agar tubuhnya kebal terhadap racun sejenis?" Nortier hampir bersorak dalam diam. "Tanpa itu Valentine sudah mati. Dosis kali ini sangat besar, tapi ia hanya lemah. Kali ini ia tak akan mati." Sukacita luar biasa menyala di mata Nortier. Ia menatap langit dengan syukur tak terhingga. Tepat saat itu Villefort kembali. "Ini dokter, obat yang kau minta." "Kau awasi persiapannya?" "Ya." "Tak pernah lepas dari tanganmu?" "Tidak." De Avigny meneguk beberapa tetes, lalu berkata, "Ayo ke kamar Valentine. Aku akan beri instruksi. Dan kau, Tuan de Villefort, pastikan tak seorang pun melanggarnya." Saat De Avigny dan Villefort berjalan menuju kamar Valentine, seorang imam Italia berwibawa, tenang dan tegas menyewa rumah di sebelah rumah Monsieur de Villefort. Tak seorang pun tahu bagaimana 3 penyewa sebelumnya pergi.
2 jam kemudian, beredar kabar fondasi rumah itu rapuh. Namun itu tak menghentikan sang penyewa baru memasukkan perabot sederhananya pukul 5 sore itu. Ia membayar 6 bulan di muka dan menyewa untuk 3, 6, atau 9 tahun. Penyewa baru itu, seorang Italia, dikenal sebagai Il Signor Giacomo Busoni. Segera tukang kayu dan tukang batu dipanggil. Dan malam itu juga, orang-orang yang lewat di ujung Faubourg terkejut melihat mereka memperbaiki bagian bawah rumah yang goyah itu.